Para pemirsa, kembali lagi dalam program berita Kini News, Keep It Daily News. Maraknya penggunaan knalpot berong oleh pelajar dan orang-orang sekitar mulai menjadi permasalahan yang cukup penting. Suara bising yang dikeluarkan katanya mengganggu pelajaran, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait kedisiplinan siswa dan juga keselamatan para siswa. Untuk mengetahui kondisi di lapangan, kami sudah terhubung dengan rekan kami. Silahkan. Baik, terima kasih Rania dan Andra. Dengan saya Luna, saya sekarang sedang berada di lapangan bersama narasumber saya hari ini. Nama saya Planov Abdul dari Sekolah SMA 3 Bandung. Ya, nama saya Eka. Nama saya Fitri. Baik, terima kasih. Nah, menurut saya tuh kalau misalkan untuk knalpot berong sendiri ya, pendapat saya sih kayak agak kurang bisa masuk ke selera saya sih. Dan saya mempertanyakan gitu bahwa buat apa ada memasang-masang knalpot berong seperti itu, padahal kan yang sebenarnya kayak fungsinya juga masih dipertanyakan dan itu mengganggu orang sekitar sih, gitu sih tanggapan aku. Kalau menurut saya, mereka hanya mengikuti tren. Jadi itu sangat merugikan untuk orang lain ya, terutama karena kebisingan gitu. Karena berisik banget kalau misalnya di jalan, juga sangat mengganggu apalagi saat lampu merah. Nah, kalau buat lingkungan sekitar tuh pastinya pencemaran suara ya. Balik lagi, jadi kalau misalkan kita lagi di sekolah, terus di sebelah kita tuh ada jalan, biasanya orang-orang yang lewat pakai knalpot berong tuh kan pada ngebut dan berisik kan. Nah itu ngeganggu warga, ngeganggu konsentrasi waktu lagi belajar. Ya pokoknya mengganggu aktivitas-aktivitas yang ada di sekitar lah, gitu. Dampaknya membuat orang sakit telinga. Ya, betul. Selain sakit telinga, juga mengganggu masyarakat aja gitu dampaknya. Nah, untuk solusinya sendiri mungkin harus melibatkan pemerintah dengan peraturan yang ada bahwa knalpot berong itu boleh dan harus digunakannya itu ketika apa, dan ketika emang digunakan sehari-hari apakah boleh atau enggak, dan adain lagi lah razia-razia gitu biar kayak semuanya selalu tersortir gitu. Kalau solusi apa ya? Mungkin harus ditilang dulu mereka kali ya, biar ada efek jerah gitu. Iya, betul. Kayak polisinya lebih sigap kalau misalnya soal knalpot berong yang mengganggu masyarakat. Baik, terima kasih. Cukup segitu saja. Terima kasih Teteh. Iya. Baik, terima kasih Rania dan Andra. Dengan saya yang berada di lapangan sebagai Angelica dengan narasumber saya hari ini. Sebelumnya saya akan bertanya, apakah Anda menggunakan knalpot berong? Ya, saya menggunakan. Apa alasan Anda menggunakan knalpot tersebut? Saya lebih menguntungkan gaya dan saya rasa knalpot berong itu lebih keren aja. Baik. Apakah kamu tahu dampak dari penggunaan knalpot berong bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya tahu dampak orang-orang sekitar saya pastinya banyak yang terganggu, cuman saya tidak terlalu mempedulikannya. Kenapa seperti itu? Karena balik lagi saya lebih mengutamakan gaya buat saya sendiri dan kerennya. Solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi penggunaan knalpot berong menurut Anda? Razia dan sosialisasi tentunya kepada masyarakat dari pihak berwajib. Apakah itu efektif? Menurut saya kalau misalkan dilakukan dengan secara intensif akan efektif. Sekian wawancara bersama saya dan Jo. Terima kasih, kembali ke host. Halo, perkenalkan nama saya Evan. Kali ini saya bersama narasumber saya akan membahas mengenai penggunaan knalpot berong di lingkungan kota sekolah. Silakan Ibu, apakah bersedia? Bersedia. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibu Eka.
saat ini sedang mengajar di Rumah Belajar Daniel dan di SMP Negeri 20 juga di Santo Aloysius. Siap Ibu, kita langsung ke pertanyaan aja. Baik. Siap, untuk pertanyaan pertama Bu, pandangan Ibu sebagai guru di bidang biologi mengenai penggunaan knalpot motor yang berlebihan seperti knalpot brong itu sendiri di lingkungan sekitar sekolah itu bagaimana Ibu? Kalau pendapat Ibu itu hal yang negatif ya. Sebaiknya tidak diperbolehkan. Masalahnya dampak negatifnya jauh lebih banyak dari positifnya. Antara lain misal yang jelas kalau di lingkungan pasti mengganggu ketenangan. Di samping banyak hal lain yang dampak negatif itu bisa diceritakan atau dihasilkan dari knalpot brong tadi. Dan Ibu salah satu orang yang tidak setuju dengan adanya knalpot brong. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Baik. Pertanyaan kedua yaitu mengenai dampak apa saja yang bisa dihasilkan oleh knalpot yang memiliki suara berlebihan atau knalpot brong itu sendiri terhadap lingkungan sekitar. Oke. Kalau dampak terhadap lingkungan yang pasti satu, polusi suara. Kalau polusi suara itu kan dampaknya ke satu, mengganggu ketenangan. Orang tidak bisa tidur, kemudian stres dan sebagainya. Ditambah, nah itu kalau polusi suara ya, kalau dari polusi udaranya, karena biasanya knalpot brong itu menghasilkan zat yang bisa membentuk ozon di permukaan tanah, dan itu salah satunya bisa dampak stres gitu ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Ibu. Pertanyaan ketiga itu mengenai apa solusi atau langkah praktis untuk mengurangi penggunaan knalpot atau knalpot berlebihan atau knalpot brong itu sendiri. Oke, salah satunya sekarang polisian sudah melarang, itu salah satu cara untuk mengurangi, setidaknya meniadakan knalpot brong. Masalahnya apa? Dampak yang dihasilkan dari knalpot brong ini luar biasa ya, dari segi kesehatan, dari segi lingkungan, dari segi ekosistem dan sebagainya ya. Makanya sekarang kepolisian sudah menetapkan knalpot brong itu dilarang dan pasti ada sanksinya gitu. Itu salah satu cara mengatasi ya. Untuk yang pertanyaan keempat itu mengenai bagaimana pendapat Ibu tentang pengaruh kebisingan knalpot brong terhadap kesehatan manusia, terutama anak-anak dan lansia. Oke, ini untuk anak-anak dan lansia kita lihat bahwa pada umumnya yang namanya anak-anak dan lansia itu tingkat kemampuan fisiologis dari organ tubuhnya artinya rendah. Berbeda kalau di waktu kecil kan belum lagi berkembang. Kalau sudah lansia sudah menurun kerjanya seperti kembali ke semula. Nah, dampak dari knalpot ini yang pertama dari suara itu membuat seperti denyut jantung atau detak jantung lansia sama balita itu dipercepat. Jadi ini menimbulkan stres pada anak-anak dan stres pada lansia. Itu kemudian ketidaktenangan dengan suaranya yang luar biasa menyebabkan lansia ataupun anak-anak itu seperti rasa ketakutan gitu. Lebih kurang itu deh. Terus dari asapnya itu kan kadar CO2 yang dihasilkan lebih tinggi karena mereka di motor itu sendiri itu pembakarannya nggak sempurna. Jadi bau, kemudian kadar CO2 tinggi itu juga berpengaruh nanti pada kesehatan lansia ataupun orang dewasa ataupun anak-anak. Kenapa? HB kita memiliki kemampuan yang sama ya untuk mengikat CO2 atau O2. Sekarang kalau di lingkungan CO2 itu tinggi, maka darah kita lebih banyak mengandung CO2 dan kekentalan darah kita lebih tinggi. Nah, begitu juga terhadap lansia maupun ya balita. Ke pertanyaan terakhir ya Bu, Ya, bagaimana peran pemerintah atau sekolah dalam menertibkan penggunaan knalpot brong di lingkungan tempat tinggal? Oke, kalau di sekolah sudah pasti ada sanksi berat ya dari sekolah, dan apalagi kalau di SMA itu sebenarnya sebelum usia 17 tahun memang sudah belum boleh bawa kendaraan ya. Tapi kalau sudah memaksakan untuk bawa kendaraan dan kendaraan itu berknalpot brong, ya sekolah harus mengambil tindakan. Caranya yang mungkin menyita dan sebagainya. Kalau negara atau kepolisian atau pemerintah sudah menetapkan undang-undang yang melarang tentang knalpot brong, yang karena melihat untuk kepentingan umum,
bukan kepentingan perorangan dari yang memiliki kendaraan yang berknalpot brong. Nah, karena dampak dan resikonya yang terlalu luas, gangguan kesehatan, gangguan pernapasan, gangguan ekosistem, bisa sakit bronkitis, asma dan sebagainya. Dan ada lagi dari knalpot ini gasnya itu menghasilkan namanya VOC yang membuat tadi Ibu bilang ozon di permukaan tanah, menyebabkan tanah itu licin atau aspal itu licin, menyebabkan terjadinya rentan kecelakaan. Sekian saja dari saya ya Bu ya. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya. Kita balik lagi ke soal kita. Terima kasih atas laporan langsungnya. Semoga upaya penutupan ini dapat meningkatkan kedisiplinan dan juga kenyamanan bagi lingkungan di sekitar. Pemirsa, demikian informasi dari kami mengenai maraknya knalpot brong oleh pelajar. Tetap ikuti berita dari kami. Sekian dari kami. Sampai jumpa.